Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sepak bola itu kadang kayak siklus PHP yang nggak ada habisnya? Hari ini dipuji setinggi langit, besok dihujat seolah nggak punya harga diri. Tapi apa yang lagi terjadi di London Utara sekarang bukan sekedar tren musiman yang numpang lewat di FYP kalian. Arsenal lagi ada di titik di mana mereka nggak cuma main bola, tapi lagi pamer kuasa. Masalahnya, di balik rentetan kemenangan yang bikin fans lawan gerah ini, ada ujian besar yang namanya Manchester United. Apakah meriam London ini bakal terus meledak atau malah mendadak macet pas ketemu rival klasiknya? Jujur aja nih, melihat Arsenal sekarang itu kayak ngelihat orang yang lagi dapat winning streak di ranking, tapi nggak mau berhenti main sebelum benar-benar tumbang. Kepercayaan diri mereka lagi tinggi-tingginya, apalagi setelah baru aja ngasih pelajaran buat Inter Milan di San Siro. Menang 3-1 atas runner-up musim lalu di kandang mereka sendiri itu bukan perkara gampang. Tapi Mikel Arteta dengan gaya perfeksionisnya yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala, langsung narik rem tangan. Dia nggak mau Martin Odegaard dan kawan-kawan terlalu asik party. Arteta sadar betul, euforia itu racun kalau nggak dikelola. Makanya, dia langsung kasih peringatan keras. Fokus ke Manchester United. Kemenangan di Italia emang bikin Arsenal nyatet rekor sempurna 7 kemenangan beruntun di kompetisi Eropa, tapi Premier League itu binatang yang beda. Di sini, kalau kalian lengah dikit, tim sekelas MU yang lagi angin-anginan pun bisa jadi mimpi buruk. Mikel Merino juga sempat nyeletuk kalau buat tim sekarang nggak ada bedanya main di Eropa atau liga domestik. Targetnya cuma satu, menang. Tapi kita harus kritis juga sih. Apakah ambisi menang di setiap laga ini realistis atau malah bakal jadi bumerang buat fisik pemain? Apalagi hari Minggu besok mereka harus menjamu setan merah di Emirates. United jelas gak bakal mau cuma jadi pelengkap di buku sejarah Arsenal. Pertanyaannya, mampukah meriam London ini tetap konsisten? Atau malah United yang bakal jadi tim pertama yang matiin api semangat mereka musim ini? Sebenarnya, kalau kita bedah lebih dalam, kunci keganasan Arsenal belakangan ini ada pada satu nama yang sering banget kita lupain karena saking seringnya dia ada di ruang medis. Siapa lagi kalau bukan Gabriel Jesus? Inilah sosok boomer Arsenal yang berhasil bawa tim cetak rekor 7 kali win streak untuk pertama kalinya di gelaran Liga Champions. Gabriel Jesus, pemain berusia 28 tahun itu, sukses cetak brace alias 2 gol yang bikin publik Giuseppe Meazza terdiam pada 21 Januari 2026 kemarin. Dia buka keunggulan di menit ke-10 lewat assist Jurien Timber, dan meskipun Inter sempat nyamain kedudukan, sundulan Maut Jesus di menit ke-31 balik-balik lagi ngebawa Arsenal di atas angin. Sebelum akhirnya Victor Gyökeres menyempurnakan kemenangan jadi 3-1. Hasil ini nggak cuma bikin Arsenal kokoh di puncak klasemen Eropa dengan 21 poin, tapi juga bukti kalau Jesus itu masih punya taji yang ngeri kalau lagi fit. Ngomongin soal Gabriel Jesus ini emang agak dilematis ya. Di satu sisi, dia itu pemain kelas dunia yang udah kenyang gelar bareng Manchester City. Tapi di sisi lain, riwayat cederanya itu loh, udah kayak daftar belanjaan, panjang banget. Bayangin, sejak gabung Arsenal tahun 2022, dia udah absen di lebih dari 70 pertandingan. Itu angka yang gak main-main buat pemain dengan gaji dan ekspektasi setinggi dia. Tapi setelah performa gokilnya lawan Inter, Jesus mulai berani pancing manajemen buat bahas kontrak baru. Padahal kontraknya masih ada sampai 2027. Dia secara terbuka bilang kalau dia pengen bertahan lebih lama, pengen nebus waktu-waktu yang hilang pas dia cuma bisa nonton dari tribun karena cedera ACL-nya. Dia ngerasa punya utang ke fans dan klub. Secara manusiawi, kita pasti salut sama tekadnya buat bangkit. Dia bilang target utamanya simpel, tetap sehat sampai akhir musim. Tapi kalau kita mau agak kritis nih ya,
Apakah bijak buat Arsenal nyodorin kontrak jangka panjang buat pemain yang baru saja sembuh? Oke, dia baru cetak 4 gol dari 12 laga musim ini. Tapi konsistensi fisik itu harganya mahal. Arsenal lagi butuh kepastian. Bukan cuma sekedar janji-janji manis di atas lapangan yang sewaktu-waktu bisa buyar gara-gara cedera lagi. Nah, disinilah letak diskusi serunya. Meskipun Jesus lagi on fire, manajemen Arsenal sepertinya nggak mau naruh semua telur di satu keranjang. Ada desas-desus kalau mereka mulai ngelirik Julian Alvarez. Kenapa? Ya karena realitanya, lini depan Arsenal itu kadang masih sering macet kalau lagi dapat lawan yang parkir bus. Kritik jujurnya gini, Jesus itu penyerang yang hebat dalam membangun serangan. Tapi bukan pembunuh berdarah dingin yang bisa jamin 20-30 gol semusim tanpa absen. Julian Alvarez di sisi lain adalah tipe pemain yang fleksibel, jarang cedera, dan punya insting gol yang lebih jahat. Kalau Arsenal beneran bidik Alvarez, ini bakal jadi upgrade yang luar biasa. Tapi sekaligus bisa jadi akhir dari era Jesus di London Utara. Agak pahit memang. Tapi sepak bola profesional itu nggak kenal kata kasihan. Kalau kamu mau juara, kamu butuh yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang, tinggal gimana Arteta ngatur egonya. Apakah dia tetap bakal percaya sama proses Jesus? Atau dia bakal ambil langkah berani buat narik Alvarez demi mastiin trofi Premier League nggak cuma jadi mimpi di siang bolong? Gimana menurut kalian? Mending tetap setia sama Jesus yang mulai balik ke performa terbaik? Atau mending move on ke Alvarez demi masa depan yang lebih terjamin? Tulis pendapatmu di kolom komentar.